Perkenalkan, nama saya Maria Graciana Nengkong dengan NIM 2407000074. Saya dari Fakultas Kesehatan Masyarakat, tepatnya jurusan Kesehatan Masyarakat Angkatan 24. Terima kasih. Ini saya akan menjelaskan tentang patologi medis. Patologi medis adalah cabang ilmu kedokteran yang mempelajari tentang penyakit dan proses penyakit tersebut. Nah, patologi medis juga mempelajari tentang perubahan struktur dan fungsi jaringan tubuh yang terjadi akibat penyakit. Ruang lingkup patologi medis yang pertama yaitu etiologi penyakit, di mana patologi medis mempelajari tentang penyebab penyakit, yaitu karena faktor genetik, lingkungan, dan lain-lain. Yang kedua, patogenesis penyakit, yaitu proses terjadinya penyakit termasuk perubahan struktur dan fungsi jaringan tubuh. Yang ketiga, gejala dan tanda penyakit, yaitu mempelajari tentang gejala dan tanda penyakit termasuk cara diagnosis dan pengobatan penyakit tersebut. Cabang ilmu patologi medis dibagi menjadi yang pertama yaitu patologi anatomi, mempelajari tentang perubahan struktur jaringan tubuh akibat penyakit. Yang kedua, patologi klinis, yaitu mempelajari tentang gejala dan tanda penyakit serta cara diagnosis dan pengobatan penyakit tersebut. Yang ketiga, patologi molekuler, yaitu perubahan molekuler yang terjadi akibat penyakit. Yang keempat, patologi forensik, di mana mempelajari tentang penyakit dan kematian dalam konteks hukum. Baik, di sini kita akan masuk ke pengertian umum tentang patologi. Yang pertama, patologi adalah salah satu dasar ilmu kedokteran dan memiliki peranan yang sangat fundamental. Sedangkan pengertian patologi dalam arti yang luas adalah bagian dari ilmu kedokteran yang mempelajari sebab dan akibat dari terjadinya penyakit atau kelainan pada tubuh. Yang ketiga, patologi juga meliputi studi ilmiah terkait proses penyakit, disebut patologi umum. Eksperimental patologi atau teoritis patologi merupakan luas dan konteks lapangan ilmiah yang berusaha untuk memahami mekanisme cedera sel dan jaringan. Kita masuk pada kondisi non-patologik. Nah, kondisi non-patologik normal adalah suatu keadaan di mana tubuh dan sistem tubuh berfungsi dengan baik dan tidak menunjukkan gejala atau tanda penyakit. Nah, kondisi ini juga dikenal sebagai kondisi fisiologis normal. Karakteristik kondisi non-patologik normal yang pertama adalah fungsi tubuh normal, semua sistem tubuh berfungsi dengan baik dan menunjukkan gejala atau tanda penyakit. Yang kedua, tidak ada gejala penyakit, tidak ada gejala atau tanda penyakit yang dapat diamati atau dirasakan. Yang ketiga, hasil pemeriksaan laboratorium normal. Hasil pemeriksaan laboratorium seperti darah, urin, dan lain-lain berada dalam rentan normal. Yang keempat, tidak ada kelainan anatomis atau tidak ada kelainan anatomis yang dapat diamati melalui pemeriksaan fisik atau radiologi. Oke, baik, kita masuk kepada contoh kondisi non-patologik normal. Yang pertama adalah kehamilan normal, di mana kehamilan yang berjalan dengan normal dan tidak menunjukkan gejala atau tanda penyakit. Yang kedua, pertumbuhan dan perkembangan anak normal. Itu pertumbuhan dan perkembangan anak yang berjalan dengan normal dan tidak menunjukkan adanya gejala ataupun tanda penyakit. Yang tiga, fungsi tubuh normal pada orang dewasa. Fungsi tubuh yang berjalan dengan normal pada orang dewasa dan tidak menunjukkan gejala atau tanda penyakit. Yang keempat, menstruasi normal. Menstruasi yang berjalan dengan normal dan tidak menunjukkan gejala atau tanda penyakit. Yang kedua, kondisi patologis normal. Keseimbangan emosi normal. Keseimbangan emosi yang normal tidak menunjukkan gejala atau tanda gangguan emosi. Yang kedua, fungsi kognitif normal. Nah, fungsi kognitif yang normal tidak menunjukkan gejala atau tanda gangguan kognitif. Yang ketiga, perilaku normal. Perilaku yang normal tidak menunjukkan gejala atau tanda gangguan perilaku. Tiga, kita masuk pada kondisi fisik normal. Yang pertama itu berat badan normal. Berat badan yang normal dan tidak menunjukkan gejala atau tanda obesitas atau penurunan berat badan yang tidak seimbang. Yang kedua, tekanan darah normal. Nah, tekanan darah yang normal dan tidak menunjukkan gejala atau tanda hipertensi dan hipotensi. Yang ketiga yaitu denyut jantung normal. Nah, denyut jantung yang normal dan tidak menunjukkan gejala atau tanda aritmia atau bradikardia.
Nah, kita akan masuk kepada contoh beberapa gangguan penyakit. Yang pertama itu adalah tumor. Nah, seperti yang kita ketahui, tumor adalah benjolan yang muncul akibat sel-sel tubuh tumbuh secara berlebihan. Nah, teman-teman, tumor dibagi menjadi dua jenis, yaitu tumor jinak dan tumor ganas. Tumor jinak yang tidak menyebar ke bagian tubuh lain dan tidak menyebabkan kerusakan jaringan sekitarnya. Kedua adalah tumor ganas, yaitu tumor yang dapat menyebar ke bagian tubuh lain dan menyebabkan kerusakan jaringan sekitarnya. Patologi tumor yaitu perubahan molekuler, perubahan pada struktur dan fungsi sel-sel yang terjadi pada tumor. Yang kedua, perubahan jaringan. Nah, perubahan pada struktur dan fungsi jaringan yang terjadi pada tumor. Yang ketiga, invasi jaringan, kemampuan tumor untuk menyerang dan menghancurkan jaringan sekitarnya. Yang keempat, metastasis, yaitu kemampuan tumor untuk menyebar ke bagian lain melalui aliran darah atau sistem limfatik. Faktor risiko tumor yang pertama adalah genetik. Nah, riwayat keluarga dengan risiko tumor yang meningkat. Kedua, lingkungan. Nah, paparan zat-zat kimia, radiasi, dan infeksi dapat meningkatkan risiko tumor. Yang ketiga itu gaya hidup. Nah, gaya hidup yang tidak seimbang seperti merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan risiko tumor. Yang tiga, diagnosis tumor. Yang pertama adalah pemeriksaan fisik, di mana dapat melakukan pemeriksaan fisik untuk mendeteksi tumor. Yang kedua, pemeriksaan laboratorium, membantu mendeteksi perubahan seluler dari jaringan yang terjadi pada tumor. Yang ketiga, pemeriksaan pencitraan seperti MRI dapat membantu mendeteksi tumor. Yang keempat, kita masuk dalam pengobatan. Yang pertama adalah pembedahan. Nah, pembedahan dapat membantu mengangkat tumor. Yang kedua, kemoterapi, yaitu kemoterapi dapat membantu menghancurkan sel tumor. Yang ketiga, radioterapi. Nah, radioterapi dapat membantu menghancurkan sel-sel tumor. Yang kedua itu yaitu arteriosklerosis, yaitu penyempitan dan pengerasan pembuluh darah arteri akibat penumpukan plak di dinding pembuluh darah. Nah, patologi arteriosklerosis sendiri yaitu penumpukan plak, di mana plak yang terdiri dari lemak, kolesterol, dan sel-sel darah putih menumpuk di dalam arteri. Yang kedua adalah inflamasi, di mana inflamasi terjadi sebagai respon terhadap penumpukan plak yang dapat memperburuk kondisi. Yang ketiga adalah penyempitan arteri. Nah, penumpukan plak dan inflamasi dapat menyebabkan penyempitan arteri yang dapat menyerang aliran darah. Yang keempat, penyumbatan arteri. Penyumbatan arteri dapat terjadi jika plak parah dan membentuk trombus yang dapat menyebabkan serangan jantung atau stroke. Itu kita akan masuk pada faktor resiko. Faktor resiko yang pertama adalah kolesterol tinggi dapat meningkatkan resiko arteriosklerosis. Terus hipertensi dapat meningkatkan resiko dari penyakit ini juga, merokok, diabetes, obesitas. Kita masuk dalam pengobatan. Nah, perubahan gaya hidup seperti diet sehat dan olahraga teratur dapat membantu mengurangi resiko dari arteriosklerosis. Obat-obatan seperti statin dan antiplatelet dapat membantu mengurangi resiko arteriosklerosis sendiri. Yang terakhir yaitu pembedahan. Pembedahan dapat dilakukan untuk mengangkat plak dan memperbaiki aliran darah. Yang berikutnya yaitu kanker. Nah, kanker adalah penyakit akibat pembuluh sel yang tumbuh tidak normal dan tidak terkendali di dalam tubuh. Nah, pertumbuhan sel abnormal ini dapat merusak sel normal di sekitarnya dan di bagian tubuh lain. Patologi kanker sendiri yaitu pertumbuhan sel abnormal. Nah, sel-sel abnormal tubuh tumbuh dan berkembang biak secara tidak terkendali. Yang kedua, invasi jaringan. Nah, sel-sel kanker dapat menyerang jaringan sekitarnya dan menghancurkan struktur normal. Yang ketiga, metastasis. Nah, sel-sel kanker dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui aliran darah atau sistem limfatik. Yang keempat, perubahan genetik. Nah, perubahan genetik dapat terjadi pada sel-sel kanker yang dapat mempengaruhi perilaku
perilaku, dan respon terhadap pengobatan. Kita masuk dalam faktor risiko kanker. Yang pertama, genetik. Nah, riwayat keluarga dengan kanker dapat meningkatkan risiko kanker itu sendiri. Yang kedua adalah yang lingkungan. Nah, paparan zat-zat kimia, radiasi, infeksi dapat meningkatkan risiko kanker. Yang ketiga, gaya hidup. Nah, gaya hidup yang tidak seimbang seperti merokok dan konsumsi alkohol yang berlebihan dapat meningkatkan risiko kanker itu juga. Yang terakhir adalah usia. Nah, risiko kanker dapat meningkat dengan bertambahnya usia. Pengobatan itu dapat kita lakukan dengan pembedahan. Nah, pembedahan dapat dilakukan untuk mengangkat kanker dan jaringan sekitarnya. Kemoterapi. Nah, kemoterapi dapat dilakukan untuk menghancurkan sel-sel kanker. Yang kedua, radioterapi dapat dilakukan juga untuk menghancurkan sel-sel kanker. Yang terakhir adalah imunoterapi, dapat dilakukan untuk meningkatkan respon kekebalan tubuh pada penderita kanker. Yang berikutnya kita akan masuk kepada trombosis. Nah, trombosis adalah pengumpulan dalam pembuluh darah yang dapat menghambat aliran darah atau bahkan menghentikan aliran tersebut. Nah, trombosis dapat terjadi dimanapun dalam peredaran darah manusia. Nah, patologi trombosis sendiri yang pertama adalah pembentukan bekuan darah. Nah, bekuan darah terbentuk di dalam pembuluh darah sebagai respon terhadap cedera atau inflamasi. Yang kedua itu aktivasi faktor pembekuan. Faktor pembekuan darah di sekitarnya yang menyebabkan pembentukan bekuan darah itu. Terus pengumpulan trombosis. Nah, trombosit darah mengumpul di tempat cedera dan membentuk bekuan darah. Yang keempat, penyumbatan aliran darah. Nah, bekuan darah dapat menyebabkan penyumbatan aliran darah yang dapat mempengaruhi jaringan dan organ sekitarnya. Jenis-jenis trombosit dibagi menjadi 3. Yang pertama adalah trombosis vena, trombosis arteri, dan trombosis embolik. Kita masuk pada faktor resiko trombosis. Nah, faktor resiko trombosis yang pertama adalah cedera dapat meningkatkan resiko trombosis. Yang kedua, inflamasi dapat meningkatkan resiko trombosis juga. Terus kanker dan gangguan kontrasepsi hormonal dapat resiko trombosis. Terus yang terakhir adalah obesitas dapat menyebabkan peningkatan resiko trombosis tersebut. Kita masuk ke dalam pengobatan. Nah, pengobatan trombosis dapat dilakukan dengan yang pertama adalah antikoagulan, yaitu antikoagulan dapat digunakan untuk mencegah pembentukan bekuan darah. Yang kedua, trombolitik. Nah, trombolitik dapat digunakan untuk menghancurkan bekuan darah. Yang ketiga adalah pembedahan. Nah, pembedahan dapat dilakukan untuk mengangkat bekuan darah dan memperbaiki aliran darah. Yang terakhir adalah terapi fisik. Nah, terapi fisik dapat digunakan untuk meningkatkan aliran darah dan mengurangi gejala dari gangguan tersebut. Oke, baik, kita akan masuk pada proses kerusakan sel dan jaringan. Tahap awal yaitu cedera atau kerusakan. Nah, sel atau jaringan mengalami cedera atau kerusakan karena faktor eksternal seperti trauma atau infeksi atau toksin. Terus yang kedua, peradangan. Nah, sel-sel imun seperti neutrofil dan makrofag bergerak ke lokasi cedera untuk memulai proses peradangan. Yang ketiga adalah pengeluaran mediator peradangan. Nah, sel-sel imun mengeluarkan mediator peradangan seperti sitokin dan prostaglandin yang memicu peradangan dan mengaktifkan sel-sel imun lain. Itu tahap lanjutan. Nah, tahap lanjutan yang pertama adalah kerusakan sel. Sel-sel yang terkena cedera atau kerusakan mulai mengalami kerusakan struktural dan fungsional. Yang kedua itu kematian sel. Nah, sel-sel yang terkena kerusakan parah dapat mengalami kematian melalui apoptosis atau kematian sel terprogram atau nekrosis kematian sel karena kerusakan. Yang ketiga, penghancuran jaringan. Nah, jaringan yang terkena kerusakan mulai mengalami penghancuran, baik melalui proses peradangan atau penghancuran sel-sel. Baik, kita akan masuk ke tahap akhir. Yang pertama itu adalah pergantian jaringan. Nah,
Jaringan yang rusak digantikan dengan jaringan yang baru baik melalui proses regenerasi atau fibrasis. Yang kedua, pengembalian fungsi. Nah, fungsi jaringan yang rusak dapat dikembalikan baik melalui proses regenerasi atau adaptasi. Yang terakhir adalah penghancuran bekas luka. Nah, bekas luka yang terbentuk selama proses peradangan dan penghancuran jaringan dapat dihancurkan melalui proses penghancuran bekas luka tersebut. Baik, kita akan masuk kepada proses inflamasi dan kerusakan jaringan. Yang pertama adalah tahap awal. Nah, di mana cedera atau kerusakan jaringan memicu pelepasan mediator inflamasi seperti histamin, bradikinin, dan prostaglandin. Yang kedua itu vasodilatasi. Nah, vasodilatasi itu sendiri yaitu pembuluh darah di sekitar area cedera melebar memungkinkan aliran darah yang lebih banyak keluar ke arah tersebut. Yang ketiga, peningkatan permeabilitas. Nah, dinding pembuluh darah menjadi lebih permeabel, memungkinkan cairan dan sel-sel imun masuk ke jaringan yang rusak. Infiltrasi sel-sel imun. Sel-sel imun seperti neutrofil dan makrofag bergerak ke arah cedera untuk membersihkan debris dan mikroorganisme. Pengeluaran radikal bebas. Nah, sel-sel imun mengeluarkan radikal bebas untuk membunuh mikroorganisme dan membersihkan debris. Pertama, proses reparasi. Nah, proses reparasi yang pertama adalah tahap awal. Setelah proses inflamasi selesai, proses reparasi dimulai dengan pelepasan faktor-faktor pertumbuhan seperti proliferasi sel. Nah, sel-sel yang rusak digantikan oleh sel-sel baru yang tumbuh dan berproliferasi. Nah, yang kedua adalah diferensiasi sel. Nah, sel-sel baru yang tumbuh berdiferensiasi menjadi sel yang sesuai dengan jaringan yang rusak. Yang ketiga, perkembangan jaringan baru. Nah, jaringan baru terbentuk melalui proses sintesis dan pengorganisasian komponen-komponen jaringan. Yang terakhir adalah pengembalian fungsi. Nah, fungsi jaringan yang rusak dikembalikan melalui proses reparasi. Faktor yang mempengaruhi proses inflamasi yang pertama adalah jenis cedera. Nah, jenis cedera atau kerusakan jaringan dapat mempengaruhi proses inflamasi dan reparasi tersebut, yaitu yang kedua adalah kondisi individu. Nah, kondisi individu seperti usia, status nutrisi, kesehatan dapat mempengaruhi proses inflamasi dan reparasi. Yang terakhir adalah pengobatan. Nah, pengobatan yang diberikan dapat mempengaruhi proses inflamasi dan reparasi tersebut. Baik, kita akan masuk kepada perubahan pertumbuhan sel dapat terjadi karena berbagai faktor, termasuk yang kita bagi menjadi faktor internal, faktor eksternal, dan jenis perubahan pertumbuhan sel. Kita akan terlebih dahulu menjelaskan tentang faktor internal. Nah, faktor internal seperti genetik. Nah, perubahan genetik dapat mempengaruhi pertumbuhan sel. Terus yang kedua, hormon-hormon pula dapat mempengaruhi pertumbuhan sel. Yang ketiga, faktor pertumbuhan. Nah, faktor pertumbuhan yang diproduksi oleh sel dapat mempengaruhi pertumbuhan sel tersebut. Kedua, faktor eksternal seperti nutrisi. Nah, nutrisi, ketersediaan nutrisi yang cukup dapat mempengaruhi pertumbuhan sel. Yang kedua, oksigen. Nah, ketersediaan oksigen juga dapat mempengaruhi pertumbuhan sel. Yang ketiga, radiasi. Nah, paparan radiasi dapat mempengaruhi pertumbuhan sel dan stres. Nah, stres yang dapat mempengaruhi pertumbuhan sel pula. Nah, jenis perubahan pertumbuhan sel yang pertama adalah hipertrofi. Nah, hipertrofi sendiri pertumbuhan sel yang berlebihan menyebabkan peningkatan ukuran sel. Yang kedua, hiperplasia. Nah, hiperplasia sendiri pertumbuhan sel yang berlebihan menyebabkan peningkatan jumlah sel. Yang ketiga, metaplasia. Nah, perubahan jaringan sel menyebabkan sel berubah menjadi jenis sel lain. Yang keempat, displasia, yaitu perubahan ukuran dan bentuk sel menyebabkan sel menjadi tidak normal. Yang kelima adalah kanker, yaitu perubahan pertumbuhan sel yang tidak terkendali menyebabkan peningkatan jumlah sel yang tidak normal. Nah, kita akan masuk ke beberapa tipe dan karakteristik kanker. Nah, seperti yang sudah terlihat di PPT, telah saya bagikan beberapa gambar terkait dengan beberapa tipe dan karakteristik kanker. Yang pertama itu karsinoma, sarkoma, leukemia, dan limfoma. Di sini saya tidak menjelaskan secara terperinci, tapi saya akan menjelaskan hanya secara garis besar, yaitu karsinoma. Karsinoma sendiri yaitu kanker yang berasal dari
jaringan epitel seperti kanker payudara, kanker paru-paru, dan kanker kulit. Yang kedua itu sarkoma. Nah, sarkoma sendiri yaitu kanker yang berasal dari jaringan ikat seperti kanker tulang, kanker otot, dan kanker jaringan ikat. Nah, seperti yang sudah terlihat di gambar. Yang ketiga adalah leukemia. Nah, leukemia sendiri yaitu kanker yang berasal dari sel-sel darah seperti kanker darah putih dan kanker darah merah. Yang terakhir adalah limfoma. Nah, limfoma sendiri yaitu jenis kanker yang berasal dari sistem kekebalan tubuh. Baik teman-teman, kita akan masuk kepada karakteristik kanker. Karakteristik kanker yang pertama adalah pertumbuhan yang tidak terkendali, pertumbuhan sel-sel kanker tumbuh dan berkembang biak secara tidak terkendali. Yang kedua adalah invasi jaringan. Nah, sel-sel kanker dapat menyerang dan menghancurkan jaringan sekitarnya. Yang ketiga, metastasis. Nah, metastasis adalah sel-sel kanker dapat menyebar ke bagian tubuh lain melalui aliran darah atau sistem limfatik. Yang keempat, perubahan genetik. Nah, sel-sel kanker memiliki perubahan genetik yang memungkinkan mereka tumbuh dan berkembang biak secara tidak terkendali. Yang terakhir adalah kemampuan untuk menghindari sistem kekebalan. Nah, sel-sel kanker dapat menghindari sistem kekebalan tubuh dan terus tumbuh dan berkembang biak. Nah, faktor resiko kanker tersendiri sudah saya jelaskan pada slide sebelumnya, yaitu jenis dan penyakit yang terjadi seperti kanker yang telah saya buat. Apabila ada kesalahan kata dan apapun itu, saya ucapkan mohon maaf sebesar-besarnya. Semoga materi ini bermanfaat untuk kita semua. Terima kasih.